Pembacaan Alkitab tanggal 12 Oktober tahun 2024, hari ke-286. Amos pasal 3. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin, beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel, dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tema minggu ini, harta di surga. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penjelasan.
Amos pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 5. Dalam bacaan ini, Nabi Amos menyampaikan peringatan keras dari Tuhan kepada Israel karena ketidaktaatan dan penyembahan berhala mereka. Amos mengecam bangsa Israel, terutama perempuan Samaria yang hidup dalam kemewahan dan menindas orang miskin. Mereka melakukan ibadah yang bersifat ritual, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Peringatan ini menyoroti bahwa mereka yang mengejar kekayaan dan kepuasan duniawi tanpa mempedulikan keadilan dan kesetiaan kepada Tuhan sedang mengabaikan harta di surga. Harta duniawi yang mereka kumpulkan akan hancur, sementara mereka mengabaikan nilai-nilai kekal. Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar kita diberi hikmat untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, karena hidup di dunia ini singkat. Kita diajak untuk mencari Tuhan agar hidup kita tidak sia-sia dan pekerjaan tangan kita diperkuat oleh Tuhan. Fokus Mazmur ini adalah tentang hidup dalam pengabdian kepada Tuhan dan bagaimana pekerjaan kita bisa berdampak hingga kekekalan. Harta di surga dihasilkan ketika hidup dengan perspektif kekekalan, menggunakan waktu yang kita miliki untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus mengajarkan tentang berkat dalam kehidupan yang mencerminkan karakter kerajaan Tuhan. Orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, mereka semua disebut berbahagia karena mereka akan menerima berkat surgawi. Yesus mengajarkan bahwa harta di surga bukanlah kekayaan atau kehormatan duniawi, tetapi sikap hati yang murni, penuh kasih, dan mencari kebenaran Tuhan. Mereka yang hidup dengan karakter ini akan mewarisi kerajaan surga. Renungan. Di dalam Amos pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 5 mengingatkan kita bahwa mengumpulkan kekayaan materi tanpa memperhatikan keadilan dan kasih sayang kepada orang lain hanyalah sia-sia. Hidup mewah yang tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan adalah jalan yang membawa kita menjauh dari harta kekal. Kemudian di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17 mengajarkan kita untuk menghargai hidup yang singkat dan memanfaatkan waktu dengan bijaksana untuk hal-hal yang kekal. Harta di surga diperoleh ketika kita menggunakan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepuasan duniawi. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9 menunjukkan bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang hidup dengan kerendahan hati, kasih, dan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa harta di surga diperoleh bukan melalui kekayaan atau kedudukan tinggi, tetapi melalui karakter yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Refleksi. Apakah kita mengejar kekayaan dunia atau kekayaan rohani yang datang dari ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita menjalani hidup dengan mementingkan hal-hal duniawi, ataukah kita lebih fokus pada hal-hal yang memiliki dampak kekal? Amos pasal 3 menekankan bahwa hanya mengikuti ritual keagamaan tanpa memiliki hati yang taat dan kasih kepada sesama tidak akan membawa kita kepada kekayaan kekal. Apakah kita menginvestasikan waktu dan energi kita dalam hal-hal yang memiliki nilai kekal? Apakah kita mengarahkan hidup kita untuk mengumpulkan harta di surga dengan memfokuskan diri pada pekerjaan Tuhan? Mazmur pasal 90 mengajak kita untuk memanfaatkan setiap hari dengan bijaksana dan hidup dengan orientasi kepada Tuhan. Apakah kita sudah menghidupi sikap-sikap yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit? Apakah kita mencerminkan karakter-karakter yang Yesus ajarkan? Matius pasal 5 mengajarkan bahwa sikap rendah hati, kasih, dan kerinduan akan kebenaran adalah ciri dari mereka yang mengumpulkan harta di surga. Kesimpulan. Harta di surga adalah hasil dari hidup yang diarahkan kepada Tuhan, bukan dari kekayaan atau kedudukan duniawi. Amos pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 5 memperingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kemewahan dan kehidupan duniawi yang mengabaikan perintah Tuhan. Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17
mengajarkan kita untuk menggunakan hidup yang singkat ini dengan bijaksana, berfokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9 menunjukkan bahwa harta di surga diberikan kepada mereka yang hidup dengan hati yang rendah, mencari kebenaran dan penuh kasih sayang kepada sesama. Hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus agar kita dapat menimbun harta yang abadi di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.